can't name it sleeping anymore. No, they're awake. They're awake. They're awake. Yeah, well, thank you. Improving, so that's That's why we want to learn from him. Baru-baru ini hebohkan media Belanda. Bagaimana tidak? Federasi Belanda membuat pernyataan yang membuat lawan-lawan Indonesia gemetar. Coba bayangkan pengurus Federasi Belanda menyebut bahwa raksasa Asia Tenggara, yaitu Timnas Indonesia saat ini sudah bangun dari tidurnya. Jenderal PSSI-nya Belanda atau KNVB, Giggs de Jong, menyebut Timnas Indonesia sudah tak pantas lagi sandang gelar raksasa yang tidur. Alasan itu karena kiprah manis yang diukir Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan de Jong setelah Ketua Umum Erick Thohir menyebutkan berbagai pencapaian Timnas Indonesia belakangan ini. Erick mengatakan, prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat. Kata Erick Thohir, ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia tim U17, U20, U23, dan Timnas Senior lolos ke Piala Asia, yang semuanya bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Sontak Giggs de Jong serta pembawa acara di kanal YouTube The Highway. Mereka berdua menegaskan, sepak bola Indonesia yang sering disebut raksasa tidur sudah mulai bangun dari tidurnya. Menurut mereka, apalagi Indonesia saat ini berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan jika dibandingkan dengan tim-tim di wilayah ASEAN, semuanya sudah tersingkir lebih dulu. Tapi lihatlah Indonesia, tim yang baru debut di kualifikasi ini, justru berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi. Bahkan menahan imbang tim sekelas Australia di GBK waktu lalu. Bahkan bisa dilihat sekarang Indonesia berada di posisi 3 besar. Cuma berbeda 1 poin dari Timnas Australia. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Di kompetisi ini, Indonesia menjadi tim dengan ranking terendah sampai saat ini, yaitu 127 dunia. Sedangkan yang lainnya sudah masuk 100 besar FIFA. Bahkan sudah masuk 50 dunia. Saat ini, Timnas Indonesia terus mencoba untuk meningkatkan prestasi di kancah internasional. PSSI bergerak untuk menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB mengenai pengembangan pemain muda. Kemudian, Timnas Indonesia sendiri masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, skuad Garuda masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi itu. Hari ini, manuver-manuver Erick Thohir terus dilakukan, salah satunya terus mencari para pelatih staf yang berasal dari Belanda. Baru-baru ini, pelatih kiper Dewa United juga sudah direkrut agar bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya, dia adalah Sjoerd Woedenberg. Kepastian bergabungnya Sjoerd Woedenberg dikabarkan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Tak cuma ex-pelatih kiper Dewa United, pelatih lokal juga, Zulkifli Syukur juga bergabung dengan staf pelatih Timnas. Kini di bawah nahkoda Patrick Kluivert, para staf pelatih mulai komplit, tentu tinggal 1 bulan lagi sebelum melawan Australia. Proses mencari staf pelatih dan proses naturalisasi pemain harus segera rampung. Right? And I say, maybe if we can bring technical directors or somebody from Netherlands can build. And when we visit you in Jakarta. Sementara itu, media Inggris The Guardian sebut Timnas Indonesia lebih baik pakai nama Hindia Belanda lagi. Hal itu ternyata berkaitan dengan komposisi pemain. Ya, kiprah Timnas Indonesia memang tengah jadi sorotan dunia. Sebab, skuad Garuda berpotensi lolos ke Piala Dunia, di mana akan mengulangi pencapaian saat masih mengusung nama Hindia Belanda pada Piala Dunia tahun 1938. Perkataan itu lantas dijadikan bahan berita oleh The Guardian. Mereka mengulas lagi perjalanan Indonesia ketika di Piala Dunia lalu yang dipimpin oleh Kapten Ahmad Nawir. Pada 1938, Indonesia dengan kapten berkacamata Ahmad Nawir maju ke Piala Dunia sebagai Hindia Belanda, ulas media tersebut. Ya, dan kata Belanda mungkin sebaiknya dimasukkan kembali ke dalam judul mengingat semua yang telah terjadi dengan tim sepak bola putra mereka pada abad ini. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, ujar media Inggris The Guardian. Media asal Inggris itu juga menyebut, bayangkan jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, maka akan banyak pemain keturunan berlabel dunia yang ingin bergabung.
Apa yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia saat ini sangat positif. Federasi Sepak Bola Putra yang dipimpin oleh ex-bos Inter Milan itu sangat mengerti dengan sepak bola. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Di balik itu, kita lihat launching dan jersey away Timnas Indonesia, di mana jersey away ini kembali dipuji pengamat sepak bola Malaysia. Mereka kagum dengan kualitas jersey Timnas Indonesia saat ini. Bahkan mereka membandingkan cara PSSI memperkenalkan jersey terbaru milik skuad Garuda tersebut dengan milik mereka. Tentu, kita sebagai brand lokal kita bisa membuat jersey sebagus ini. Dan inilah penilaian fans tetangga terhadap jersey milik Timnas Indonesia. Tentu saja kalau kita bandingkan jersey away ini lebih keren karena skema warnanya yang lebih cerah, detail dan tekstur jersey putihnya terlihat menonjol. Menggunakan baju ini dengan melakukan photoshoot dengan pemain-pemain timnas dekat stadium ada, dekat padang ada, dekat lapangan ada. That's the proper way, man. Bukannya kau tangkap gambar ramai-ramai lepas tu ada belakang tulis datuk. Ya, dua klub papan atas Serie A Italia, AC Milan dan Juventus sedang berebutan tanda tangan seorang Jay Idzas. Kini, kita sebagai fans Indonesia seperti sedang bermimpi, di mana kita melihat pemain Indonesia banyak diminati klub-klub besar di Eropa. Ya, kabar ini bukan hanya rumor saja, bahkan pemain Indonesia yang dimintai klub-klub besar memang sudah diberitakan oleh media-media di sana. Bahkan Ibrahimovic sendiri sudah turun tangan untuk mendekati Jay Idzas. Legenda sekaligus konsultan AC Milan itu benar-benar serius ingin membawa pemain Indonesia tersebut ke timnya. Ibra juga kagum dengan antusias gila para fans Indonesia kepada idolanya. Dan itu juga menjadi salah satu kenapa AC Milan ingin merekrut pemain Indonesia. Di balik itu juga, tentu saja sudah jelas, jika klub Eropa merekrut pemain Indonesia, maka klub tersebut bisa untung besar. Bayangkan saja, jutaan fans Indonesia akan mengikuti sosial media mereka. Kolom komentar mereka pun akan dibanjiri komentar oleh fans Indonesia. Nama besar mereka pun akan tambah besar. Dan yang paling penting, tayangan Serie A pun akan melonjak tajam. Tentu dari segi komersial akan menjadi keuntungan tersendiri bagi klub dan Serie A Italia. Sekarang, pemain Venezia FC itu saat ini memiliki nilai pasar sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar. Kini Jay Idzas sedang dirayu oleh Juventus dan AC Milan. Akan tetapi, Venezia memagari kapten timnas Indonesia dengan nominal 20 juta euro atau sekitar 337 miliar. Sementara itu, tak cuma Juventus dan AC Milan yang terpikat dengan antusias gila fans Indonesia. Beberapa waktu lalu, saat Kevin Dix resmi pindah ke Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach, media Jerman juga terkejut bagaimana gilanya fans Indonesia menyerbu akun sosial media klub baru milik Kevin Dix tersebut. Menurut media Jerman, antusias gila fans Indonesia benar-benar terasa. Kini, debut perdana dari Kevin Dix di Bundesliga sedang ditunggu jutaan fans Indonesia. Messi, appare Messi, gol, 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 gol.